rekan guru SD Negeri Lotok yang saya kasihi, dan juga Ibu Kepala Sekolah dari PAUD Pelita Harapan yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada kegiatan kali ini. Perkenalkan, saya Adrianus Vitus, calon guru penggerak dari Kabupaten Manggarai yang berasal dari sekolah ini. Saya adalah guru penggerak angkatan 8 yang kegiatannya dilaksanakan bersamaan dengan guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari kita semua, yang walaupun saya tahu bahwa jam sekarang Bapak Ibu semua harus sudah berada di ruangan kelas untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman, khususnya adik-adik kita, peserta didik di sekolah kita ini. Mengapa saya katakan mereka adalah teman-teman? Karena mereka adalah bagian dari diri kita untuk lebih memerdekakan mereka dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di awal kegiatan ini saya mengajak kita semua, mari kita mengajak atau membuat satu komitmen kepada diri kita sendiri bahwa peserta didik adalah teman-teman kita. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua untuk tepuk 1 sampai 5. Saya beri contoh terlebih dahulu. Kalau tepuk 1, kita tepuknya di depan dada. Tepuk 2, di kiri dengan di kanan. Tepuk 3, di depan, kiri dan kanan. Tepuk 4, 2 kali kiri, 2 kali kanan. Tepuk 5, 2 kali kiri, 2 kali kanan, dan 1 depan. Kita mulai bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Dia tepuknya double. Sekali lagi. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kita lebih runut 1 sampai 5. Hitungannya dalam hati masing-masing. Tepuk 1 sampai 5. Oke, Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu Guru berpikir bahwa kenapa kami diperlakukan seperti anak kecil. Seperti inilah kedepannya pendidikan kita. Apa itu diseminasi budaya positif? Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan jika manusia memiliki satu kebutuhan yang dasar, dunia ini pasti akan berkualitas. Di awal materi ini, saya mencoba mengajak kita semua untuk berpikir, melihat ada sebuah pernyataan pemantik di sini. Kasusnya, Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Ambar di sini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya di sini, jika Anda, Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa alasannya? Mengapa Doni melakukan hal tersebut? Saya mengajak kita untuk berbicara, memberikan ide, mencoba melihat dulu situasinya. Setelah itu kita memberikan jawaban. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu saya untuk menjawab. Ibu Kepala Sekolah mungkin, teman saya Pak Iki, Pak Hila, Ibu Ratna, Ibu Kepala Sekolah PAUD. Saya membutuhkan jawaban dari kita semua. Oke, kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau
kasusnya seperti yang dialami Ibu Ambar, mungkin langkah awal yang saya buat, saya dekati Doni, tanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian saya pelajari dia, kira-kira mungkin ada latar belakang atau ada alasan spesifik yang membuat dia melakukan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saya memberikan tepuk salut kepada Ibu dalam hati saya. Jawabannya yang pertama mendekati, dan yang kedua adalah mencoba berdiskusi kira-kira mengapa dia melakukan hal tersebut. Mungkin ada teman lain yang bisa memberi tanggapan. Satu atau dua orang lagi. Jika tidak ada, oke, mari kita lanjut. Dan sebelum lanjut saya menyatakan bahwa inilah apa yang disebut dengan bagaimana kebutuhan dasar setiap manusia itu dan mengapa dia dituntut untuk menjadi manusia yang berkualitas. Karena di dalam hati kita masing-masing tentunya yang pertama kita ada rasa memiliki kebebasan. Setiap manusia, setiap pribadi kita itu kita pasti memiliki kebebasan. Yang kedua, merasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kesenangan. Yang terakhir dari semuanya adalah bertahan hidup. Seperti yang kita lihat tadi pada slide sebelumnya, Ibu Ambar mengalami suatu peristiwa di mana Doni adalah siswanya. Doni seringkali mengganggu temannya supaya teman-teman lain memberikan bekal yang mereka bawa secara paksa. Dilihat dari kasus ini, menurut saya bahwa Doni ingin diperhatikan oleh teman-teman yang lainnya. Langkah dan tugas kita sebagai guru adalah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi adalah kita harus mendekati Doni, mencari tahu mengapa kira-kira Doni melakukan hal tersebut. Artinya kita mencari tahu latar belakang Doni, latar belakang keluarganya. Mengapa Doni melakukan hal seperti itu di sekolah? Mungkin karena dia berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu. Dia tidak pernah diberi kebebasan untuk membawa bekal ke sekolah seperti teman-teman yang lain. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tadi ada 5. Yang pertama di sini adalah survival. Survival itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, love and belonging. Love and belonging di sini artinya adalah kebutuhan di mana dalam kebutuhan ini kita dituntut untuk disayangi oleh orang lain yang bukan pribadi kita, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, freedom. Freedom ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan yang menjadi suatu keterampilan untuk kita merasa bahwa kita bisa memiliki harga diri. Yang ketiga, fun. Fun yang dimaksud di sini adalah kebutuhan untuk merasa bebas. Artinya, kita memiliki bebas secara mandiri, bukan dipaksa oleh orang lain atau orang yang berada di luar tubuh kita. Dan yang terakhir adalah power atau kekuatan. Power di sini adalah suatu perasaan kesenangan untuk kebutuhan di mana kita lebih mementingkan kesenangan pribadi kita daripada kesenangan orang lain, dan itu kita tidak tanpa mempedulikan bagaimana perasaan orang lain tersebut terhadap kita. Yang berikut kita lihat bersama restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol di sini ini adalah yang harus kita Bapak Ibu guru pelajari. Bagaimana kedepannya di dalam kurikulum mereka ini, ketika kita menghadapi situasi atau menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama di sini adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di awal sekali tadi saya membuka kegiatan,
saya mengajak kita semua untuk kita menganggap peserta didik kita sebagai teman. Dasar dari semuanya itu seperti yang kita lihat di sini di restitusi 5 posisi kontrol ini. Kita lihat yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid agar lebih aktif lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, dia dengan nada suara tinggi, mata melotot, muka geram, pasang muka bengis. Pasti dia mengatakan dengan nada tinggi seperti contoh yang saya buat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu ini mengapa? Mengapa tidak melakukan seperti yang Bapak Ibu katakan? Kalimat yang kita lontarkan itu adalah kalimat membuat merasa bersalah. Itu yang anak-anak akan ingat terus sampai di rumah. Saya tadi membuat Pak Engki bersalah. Saya tadi membuat Ibu Levi bersalah. Saya tadi membuat Pak Armin bersalah. Mengapa? Karena kita menyampaikannya secara halus dan akan mengena kepada anak tersebut. Bukan tidak mungkin ini adalah satu motivasi yang kita berikan, namanya motivasi eksternal yang diberikan dari luar sebagai pemicu untuk menambah semangat belajarnya di rumah. Yang berikut sebagai teman. Ini harapannya kita akan terus melakukan hal seperti ini di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah satu kurikulum yang sangat-sangat luar biasa hebat dan bagusnya. Mengapa saya katakan demikian? Kita jangan melihat di administrasinya. Memang di administrasi kita sangat ribet dengan istilah-istilah baru, dengan tuntutan-tuntutan bahwa kita harus mencapai satu capaian pembelajaran, baik itu harian, mingguan, bab, bahkan bulanan sampai dengan semester. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan penuh sukacita, maka pasti kita akan bisa memperoleh suatu asesmen hasil yang baik. Bagaimana posisi teman ini? Kita lihat. Di posisi ini, kita tidak akan menyakiti murid. Namun, akan tetap berupaya atau berusaha untuk mengontrol perilaku murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ini yang sering kita jumpai sekarang dari Sabang sampai Merauke. Hampir tidak ada sekat antara guru dengan murid. Posisi teman ini menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Gimana yang dimaksud di sini? Saya mengambil dialek Jawa. Seharusnya bagaimana? Kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Ketika kita melontarkan seperti itu, mereka merasa bahwa saya betul-betul telah mengecewakan, padahal saya sayang sekali dengan dia. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Karena perasaan anak-anak sekarang, ketika mereka cinta atau suka terhadap satu guru, maka mereka akan mencari terus guru tersebut. Kapan dan dimanapun, serta dalam situasi apapun. Yang terakhir, pemantau. Posisi pemantau artinya memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar seperti yang di slide, tetapi saya mencoba merangkumnya. Sekarang kita lagi hangat-hangatnya membuat P5. P5 ini adalah satu proyek yang harus kita jalankan bersama dengan murid. Hilangkan persepsi kita bahwa proyek yang dihasilkan oleh anak itu 99,9%-nya dari guru.
tetapi seharusnya 99,9% adalah dari dan oleh guru dengan siswa. Mengapa demikian? Agar bagaimana pemrosesannya sampai pada hasil. Di sini fungsi kita sebagai teman itu ada. Jangan menunjukkan bahwa kita adalah manajer yang hanya terima hasil. Atau sebaliknya, kita memperlakukan siswa sebagai manajer, kita yang bekerja, murid hanya terima hasil. Hilangkan itu. Tapi mari kita bergandeng tangan supaya kita bisa memperlakukan teman kita sebagai teman. Yang berikut, segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana langkahnya dalam kegiatan ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini kegiatan inilah kita dalam menstabilkan identitas ketika anak membuat suatu kesalahan. Yang kedua, tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasinya? Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Bagaimana ini sebentar nanti akan saya jelas lebih lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana penjabaran segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas? Seperti yang kita lihat bersama, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan akan menjadi orang. Pagi semua. Tepuk perima. Apa kabar? Sudah berdoa? Oke, kalau sudah berdoa silakan duduk. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita ke depan, oke, kalau sudah selesai, silakan tempel di papan. Di belakangnya tadi ada berkas. Iya, oke. Ya, yang berikut. Oke, kalian tadi sudah menulis semua. Saya akan membacanya mulai dari sini. Yang pertama, apa yang kalian tulis di sini, saya akan menulisnya itu menjadi suatu kesepakatan kelas. Berpakaian seragam sesuai aturan. Siapa yang menulis itu tadi? Angkat tangan. Iya, berpakaian seragam. Berpakaian seragam itu maksudnya adalah kita harus nomor satu memakai pakaian seragam sesuai yang ditentukan. Yang kedua, jangan makan di kelas. Siapa yang menulis itu tadi? Iya. Yang pertama tadi, memakai seragam sesuai ketentuan. Oke. Yang berikut, dari jawaban kalian yang kalian tulis sendiri tadi, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas yang ada di papan. Sebuah kesepakatan kelas. Nanti sebentar setelah ini, saya minta perwakilan dari setiap kelompok membacakan setiap kesepakatan kelas itu untuk saya dokumentasikan supaya itu nanti ditempel ya, dan menjadi aturan. Kalian tidak boleh melanggar aturan tersebut.
supaya dalam pembelajarannya nanti kita akan lebih bergairah dengan penuh apa? Semangat. Supaya dalam belajar kita akan bergairah dengan penuh semangat. Terima kasih. Kita sudah menemukan apa itu kesepakatan kelas yang nanti kita jalani selama 1 semester ke depan, selama kalian berada di kelas 5. Terima kasih anak, kita beri tepuk terima kasih dulu. Tepuk terima kasih.